warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat saja ya. Bertemu dengan Ustazah kembali dalam pembelajaran tematik. Kali ini Ustazah akan menyampaikan tentang kata, kalimat, dan pertanyaan. Oke, sebelum masuk ke sana, kita akan bercerita tentang hadis, sebuah hadis tentang akhlak ya, cabang akhlak, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa yang yakin dengan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Ya, barang siapa yang yakin dan beriman kepada Allah serta hari kiamat, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Nah, jadi anak-anak, kita diharapkan pandai memilih kata-kata untuk berkata yang baik. Nah, kali ini kita akan pelajari tentang kata baku, kata tak baku, kemudian kalimat efektif, kalimat tidak efektif, pertanyaan yang umum, dan pertanyaan yang khusus. Nah, mari kita bahas satu persatu dari pembahasan kita pada kali ini ya. Yang pertama kita akan bahas dua pokok bahasa sekaligus, yaitu tentang kata baku dan kata tak baku. Nah, apa ya kata baku? Dan atau apa ya kata tak baku? Nah, jadi pengertiannya sebagai berikut. Kata baku adalah kata yang penulisannya disesuaikan dengan ejaan umum bahasa Indonesia. Ingat, pedoman ejaan umum bahasa Indonesia. Sedangkan kata tak baku sebaliknya, tidak disesuaikan dengan ejaan umum bahasa Indonesia. Ini berhubungan dengan bahasa daerah dan sebagainya. Kemudian contoh kata tak baku. Nah, yang kita seperti yang ini, yang sehari-hari kita lakukan. Yang pertama adalah yang bakunya praktik, yang tak baku praktek. Nah, kemudian yang kedua, yang baku aktif pakai F, dan yang tak baku aktif. Kemudian yang ketiga, karena, yang bakunya, yang tak bakunya karena. Kemudian berikutnya adalah kata yang betul adalah daftar dan tak baku daftar. Nah, ini yang tak baku kita gunakan. Kemudian ternyata nasihat adalah kata-kata baku dan nasihat tak baku. Kemudian lubang dan yang tak baku adalah lobang. Kemudian mantra bersama dengan mantera. Durian tak bakunya duren. Film tak bakunya film. Kemudian hafal tak bakunya hafal. Nah, ini kata-kata yang sering kita gunakan ternyata tak baku ya, karena berhubungan dengan bahasa daerah atau pengucapan masyarakat pada umumnya. Oke, pembahasan yang berikutnya adalah pembahasan yang ketiga dan keempat, yaitu tentang kalimat efektif dan kalimat tak efektif. Pengertiannya tentang kalimat efektif yaitu kalimat yang disusun berdasarkan kaidah atau persetujuan yang berlaku, mengandung unsur subjek dan predikat. Apa sih subjek? Subjek adalah aktor atau pelaku yang kita bicarakan. Kemudian predikat adalah yang dikenai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh objeknya, subjeknya. Nah, sedangkan kemudian kalimat efektif juga merupakan ejaan yang disempurnakan dan diksi yang tepat agar mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Contohnya seperti ini. Kalimat efektifnya ada, yang pertama adalah mereka tidak bertengkar. Mereka tidak bertengkar, mereka berdiskusi. Kenapa ini dikatakan tak efektif? Karena mengandung subjek ganda, itu kata-kata mereka. Maka efektifnya adalah mereka tidak bertengkar tetapi berdiskusi. Nah, kemudian yang kedua adalah sangat beruntung sekali nasib orang itu. Itu kenapa dikatakan? Karena pemborosan kata sangat beruntung sekali. Nah, itu kan terlalu boros ya. Nah, kita ubah menjadi kalimat tidak beruntung sekali nasib orang itu. Kemudian berikutnya adalah Aziz membagikan masker kepada masyarakat. Ini menjamakkan kata yang sudah jamak, membagikan masker kepada para masyarakat. Nah, paranya dengan masyarakat itu sudah jamak,
dan hasilnya adalah Aziz membagikan masker kepada masyarakat, tidak perlu pakai parah lagi. Kemudian latihan, yuk kita latihan. Nah, ini efeknya sungguh sangat benar-benar jujur pemuda itu. Ini apa? Pemborosan kata. Kalimat berikutnya adalah sungguh sangat jujur pemuda itu. Kemudian itulah yang kedua, kalimat tak efektifnya adalah Said nggak ngerti buat layangan. Ini bahasa daerah kita ya. Dan kemudian diefektifkan menjadi Said tidak mengerti cara membuat layangan. Kemudian contoh berikutnya adalah virus corona sungguh sangat berbahaya. Pemborosan kata. Ya, kita ganti yang efektif yaitu virus corona sangat berbahaya. Nah, pembahasan yang terakhir adalah tentang pertanyaan umum dan pertanyaan khusus. Apakah pertanyaan umum dan pertanyaan khusus? Nah, kita bahas yuk. Pertanyaan umum adalah pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh orang lain. Yang biasa ditanyakan oleh orang lain. Sedangkan yang khusus adalah pertanyaan yang ditujukan untuk mencari informasi yang lebih lengkap. Seperti wawancara yang kita lakukan. Oke, contohnya seperti ini. Apa nama pohon itu? Biasa kan? Kemudian dikhususkan lagi yang berhubungan dengan pohon tersebut. Apakah dia berbuah? Dan berapa lama berbuahnya? Lebih khusus. Kemudian contoh yang kedua adalah pertanyaan umum. Siapa nama anak itu? Lebih khususnya lagi, berapa banyak hafalan Qur'annya? Dan yang keduanya adalah bagaimana cara dia menghafalnya, lebih khusus lagi. Nah, anak-anak demikian dari Ustazah. Jazakumullah khairan katsiran, mudah-mudahan berkah ilmu.